Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita tentu mengerti bahwa Tuhan itu maha kuasa dan sempurna. Kalau Tuhan itu maha kuasa dan sempurna, berarti Tuhan ada di mana-mana dan kapanpun juga. Itu berarti bahwa kita selalu bersama dengan Tuhan. Tidak mungkin kita lari ke suatu tempat yang Tuhan tidak ada. Tuhan ada di mana-mana. Dan kalau kita sadar bahwa kita selalu berada di dalam Tuhan, bersama Tuhan, mestinya hidup kita tenang, penuh kedamaian, penuh sukacita, dan penuh kasih. Karena Tuhan bersama kita dan mengasihi kita. Tuhan juga menyelenggarakan hidup kita dengan bijaksana. Lalu kurangnya apa? Mengapa kita tidak bahagia? Kalau kita selalu bersama Tuhan, Tuhan menyelenggarakan hidup dengan bijaksana, dan kita ada dalam perlindungan Tuhan. Kenapa kita tidak bahagia? Kenapa kita tidak damai? Kemungkinan jawabannya adalah kita tidak sadar bahwa kita ada di dalam Tuhan, atau kita tidak percaya bahwa Tuhan bisa menjaga dan menyelenggarakan hidup ini dengan bijaksana. Kalau kita percaya dan sadar bahwa Tuhan itu bijaksana, maha kuasa, menyelenggarakan hidup dengan bijaksana, maka kita tentu tenang, penuh sukacita, penuh kedamaian, karena berada di dalam kasih Tuhan yang begitu bijaksana. Kemungkinan yang lain kenapa kita tidak bahagia adalah bahwa kita yang merasa bahwa kita yang menentukan hidup kita. Nah, itu kemungkinan. Dan kemudian ketika hidup kita tidak sejalan dengan yang kita pikirkan, kita tidak bahagia, bahkan protes kepada Tuhan. Mengapa Tuhan ini terjadi kepada saya? Seolah-olah Tuhan itu tidak terlalu pintar menyelenggarakan kehidupan kita. Nah, soalnya ada di situ. Merasa lebih pintar atau lebih berkuasa untuk mengatur peristiwa-peristiwa dalam hidup kita dan mengatur orang lain supaya sesuai dengan yang kita pikirkan. Itu soalnya. Dan menurut saya itu adalah kesombongan. Kita itu bukan siapa-siapa, tidak bisa mengatur peristiwa dalam kehidupan kita. Kita yang seharusnya ikut dalam rencana Tuhan yang mengalir dalam setiap peristiwa. Sehingga kita perlu selalu terbuka, selalu bersedia, siap sedia untuk mengikuti setiap peristiwa dengan penuh rasa syukur, dan kemudian memberikan diri kita yang terbaik. Bukan memberikan penilaian, kemudian menolak kalau tidak sesuai dengan yang kita pikirkan. Karena jelas pikiran kita terbatas. Mengikuti pikiran kita sendiri, kemungkinan kelirunya sangat besar. Karena variabel yang tidak diketahui oleh pikiran itu banyak sekali. Termasuk makna dan maksud dari setiap peristiwa yang nampaknya menurut penilaian kita itu negatif. Bahkan kalau kita memahami apa yang menjadi pertimbangan Tuhan, seringkali kita bisa melihat dalam peristiwa yang nampaknya negatif itu ada rencana Tuhan yang besar, yang sangat indah. Bahkan salib yang jelas notabene itu derita bisa menjadi lambang kehidupan, wujud cinta yang tanpa batas. Nah, itu kan sebetulnya menurut akal budi berlawanan. Maka kalau kita tidak bahagia, padahal jelas bahwa Tuhan selalu ada dan bersama kita dan mencintai kita, kemungkinan besarnya yaitu
kita sendiri merasa bahwa kita yang seharusnya mengatur. Padahal kita itu ya kecil sekali. Dibandingkan semesta ini nggak ada apa-apanya. Kita nggak ada hidup ya jalan terus. Bukan hidup yang harus berhenti sesuai dengan kemauan kita. Kita yang seharusnya menyesuaikan diri dengan rencana Tuhan. Disitulah terjadi sinkronisitas, harmoni antara kehendak Tuhan dan kerinduan batin kita. Di situ juga pentingnya kita untuk selalu terbuka dan surrender, berserah, percaya kepada rencana Tuhan yang indah. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, rencana Tuhan pasti yang paling indah. Kita perlu berhenti menghakimi orang lain maupun peristiwa, maupun Tuhan sendiri. Tetapi dengan keterbukaan kita menyambut setiap peristiwa dengan rasa syukur, kesadaran penuh, kesediaan dan antusiasme yang besar bahwa setiap peristiwa itu mengandung keajaiban yang selalu akan membawa kita kepada ketakjuban. Karena memang rencana Tuhan, rahasia Tuhan itu menakjubkan. Hidup kita sendiri sudah menakjubkan kalau kita siap dan terbuka untuk sungguh terbuka, hadir sepenuhnya, mensyukuri setiap peristiwa. Pertimbangan kita bahwa hidup itu seharusnya begini, seharusnya begitu, Tuhan seharusnya begini, orang lain seharusnya begini. Menurut saya itu kesombongan yang menganggap kita bijaksana. Padahal ya tidak. Tuhan lebih bijaksana daripada kita. Kita perlu menyangkal diri, menyingkirkan ego, terutama pikiran akan sesuatu yang menurut kita baik, menurut kita ideal, yang belum tentu. Boleh mempunyai ideal tertentu, pikiran yang baik, tidak ada salahnya. Tetapi tetap harus terbuka. Kalau yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan, itu wajar dan seringkali harus bersyukur. Karena berarti yang kita harapkan itu tidak baik untuk kita sendiri maupun untuk orang lain. Rencana Tuhan selalu lebih baik. Tuhan selalu lebih bijaksana. Maka lebih baik kita tanpa penghakiman. Yang ada adalah kepercayaan penuh masuk dalam setiap peristiwa, setiap kejadian dengan keterbukaan, dengan rasa syukur, dengan antusiasme, dengan kesadaran penuh. Dan kemudian di situ bisa menemukan rencana Tuhan yang indah untuk kita dan juga untuk orang lain. Seringkali ketika kita terbuka dan menerima apapun tanpa penolakan, kita mengalami yang namanya blessing in disguise. Salib bisa menjadi lambang kehidupan. Salib bisa menjadi wujud cinta kasih. Penderitaan bisa menjadi sumber kekuatan. Dan karena itu seringkali jalan yang damai, penuh sukacita, terbuka lebar ketika kita sendiri terbuka untuk menerima apa saja tanpa penolakan, justru menyambut setiap peristiwa dengan rasa syukur. Tidak perlu menggunakan pertimbangan-pertimbangan masa lalu, karena itu sudah usang. Setiap peristiwa selalu baru. Disitulah keajaiban dan juga peristiwa rencana Tuhan yang luar biasa terjadi. Kalau kita bisa menyelaraskan diri dengan rencana Tuhan, wow, hidup itu menakjubkan. Tidak ada yang perlu kita tolak. Tidak ada yang perlu kita hindari. Kita juga tidak bisa menghindari peristiwa. Kita akan selalu mengalami peristiwa-peristiwa itu. Hanya ada sikap kita, menerima atau menolaknya, mensyukuri atau kemudian memprotes, menggerutu, mengeluh.
Di balik sikap kita terhadap peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita, ada iman dan cinta, atau juga sebaliknya, ada ketidakpercayaan dan derita. Kita diundang oleh Tuhan untuk meyakini bahwa rencana Tuhan itu begitu indah, bahwa kita di dalam Tuhan selalu aman, karena selalu dilindungi dan dikasihi oleh-Nya. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.